Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 18. Lalu, apa artinya itu? Tanya Tami masih menghubungi Jack. Kemungkinan Dr. Arif dan Jack pria yang sama, sahut Tiara. Tami mulai berpikir kejadian janggal membuatnya semakin yakin kalau pria itu orang yang sama dengan orang yang dikenalnya, yaitu Dr. Arif. Keduanya jalan menuju mes. Mbak, ada foto Dr. Arif nggak? Tanya Tiara. Nggak ada, tapi di foto workshop ada, sahut Tami. Oke, ikuti aku. Tiara dan Tami masuk ke pekarangan mes menuju kamar Tiara. Gadis itu membuka laptopnya dan mencari foto Dr. Arif yang ada di ponsel mereka. Sekarang ini kita bawa ke warnet, ujar Tiara memegang flash disk kecil di tangannya. Untuk apa? Tanya Tami bingung. Mbak akan tahu nanti. Tiara dan Tami kembali keluar dari mes menuju warnet yang ada di ujung jalan. Ponsel Tami berdering. Jack telepon, ujar Tami. Jawab, sahut Tiara. Ya Jack. Tiara menempelkan telinganya dekat ponsel Tami. Dia penasaran dengan pria yang bernama Jack. Kamu tadi menghubungiku? Tanya Jack dari ujung ponselnya. Iya, sepertinya kamu sibuk, sahut Tami. Oh, siang ini aku sangat sibuk. Tapi malam aku tidak sibuk. Bagaimana kalau malam ini kita makan malam? Ujar Jack. Tami melirik ke Tiara. Gadis itu membutuhkan pendapat temannya. Tiara memberi jawaban dengan anggukan kepalanya. Baiklah, di kafe biasa ya, jam 8 malam, ujar Tami. Setelah itu panggilan tertutup. Sepertinya kita tidak perlu ke warnet. Tiara membisikkan sesuatu ide yang cemerlang untuk Tami. Gadis itu setuju. Menurutnya, ide itu akan membongkar siapa Jack sebenarnya. Dimas hari ini libur kerja. Dia menghabiskan waktunya di rumah seharian untuk beristirahat. Di sela-sela istirahatnya, ibunya menghubunginya. Dimas segera ke salon dan membawa apa yang diperlukan ibunya, yaitu alat untuk meluruskan rambut. Ini Bu, ujar Dimas menyerahkan catokan baru ke ibunya. Terlihat ada 3 orang asing duduk di salon ibunya. Mereka menunggu giliran untuk digunting rambutnya atau kerimbat. Ibu Iin berbisik ke anaknya. Mas, obat pelurus rambut ibu tinggal dikit. Mumpung kamu libur, bisa belikan ke toko langganan ibu, bisik ibunya. Kalau Dimas salah beli bagaimana? Ibu kan tahu, kalau Dimas nggak ngerti dengan hal-hal seperti ini, ujar Dimas. Nih foto, kamu bisa mengambil foto produk ini. Kalau ditawarkan yang lain jangan mau, minta yang ini. Bilang aja punya Ibu Iin. Jelas ibunya menunjukkan obat dan keperluan salon ke anaknya. Dimas akhirnya pergi ke alamat yang diberikan ibunya, menggunakan motor bututnya ke alamat itu. Di perjalanan dia melihat seseorang sedang menyeberang. Dimas lupa nama gadis itu, tapi dia memutar arah dan memberhentikan motornya di depan gadis itu. Kamu? Ujar gadis itu bingung. Kamu yang ada di Istana Basam kan? Kalau tidak salah, kamu pernah dansa denganku, ujar Dimas. Ya benar, kamu Dimas, sahut Angela. Maaf, aku lupa nama kamu, ujar Dimas lagi. Aku Angela. Oh iya Angela. Kenapa kamu ada di sini? Bukan seharusnya kamu ada di istana? Tanyanya masih tetap di atas motor. Hari ini aku libur, jadi aku ingin berkeliling kota, melupakan sejenak rutinitas. Angela memperhatikan sekelilingnya. Apa kamu tinggal di dekat sini? Tanya Angela. Enggak, rumahku bukan di daerah sini. Aku hanya melewati jalan ini. Jalan ini menuju toko langganan ibuku. Kamu mau kemana? Ke kota, sahut Angela. Jalan kaki? Tanya Dimas bingung. Iya, aku hanya ingin menikmati sejenak. Jika berjalan kaki rasanya lebih nikmat, beda halnya dengan naik kendaraan. Aku duluan ya. Angela pergi meninggalkan Dimas dengan berjalan kaki. Entah kenapa di pikirannya lebih nyaman berbicara dengan Angela dibandingkan dengan Tanisa. Dimas menuju toko langganan ibunya, membeli banyak keperluan untuk salon. Cuaca seperti ini enaknya makan es krim, gumam Dimas dan segera meluncur ke warung es krim yang sangat enak di kota itu. Masuk ke dalam warung, Dimas tersenyum. Ketika dia kembali melihat ada Angela sedang menyantap es krimnya. Dia memilih duduk di depan wanita itu. Dimas, kamu? Angela bingung. Tenang, aku tidak mengikuti kamu. Lihat kantong plastik ini, bukti kalau aku benar-benar baru pulang belanja, jelas Dimas. Angela tersenyum mendengar penjelasan pria di depannya.
Dimas memesan es krim rasa cappuccino. Apa di istana terlalu menyiksa sampai kamu sangat menikmati waktu libur ini? Tanya Dimas. Hahaha, tebakan kamu salah. Aku sangat menikmati pekerjaan di istana. Istana sudah menjadi rumah baru buatku, sahut Angela. Dimas menganggukkan kepalanya. Melihat penampilan Angela membuat Dimas penasaran dan ingin menanyakan sesuatu ke wanita di depannya. Aku mau tanya, apa dulunya kamu bekerja di istana? Angela diam. Maaf, aku menanyakan ini karena penampilan kamu tidak seperti pelayan. Kamu lebih modis untuk sebagai pelayan, ujar Dimas. Angela tersenyum. Aku punya masa lalu yang buruk. Abian dan Oma mengizinkanku untuk tinggal dan menjadi pelayan. Hanya itu yang bisa aku ceritakan, sahut Angela. Dimas menganggukkan kepalanya. Walaupun dia tidak bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi dengan Angela, tapi dia menghormati keputusan Angela untuk tidak mengatakan dengan jujur pada orang yang baru dikenalnya. Tanisa baru tiba di warung es krim itu. Tidak janji ketemuan dengan Dimas, tapi dia kaget ketika melihat calon suaminya duduk dan ngobrol dengan orang gajinya. Kalian? Seru Tanisa marah. Angela langsung berdiri. Dia tidak ingin Tanisa salah paham dengan yang dilihatnya. Beda halnya dengan Angela. Dimas terlihat santai menikmati es krimnya. Duduk Angela, ujar Dimas. Tanisa kesal, karena hanya Angela yang disuruh duduk, sedangkan dia tidak. Tanpa diminta, Tanisa duduk di sebelah Dimas. Dia menyantap es krim Dimas sembari menatap tajam Angela. Sedangkan Dimas bengong, karena setaunya Tanisa jijik makan 1 sendok dengannya. Tapi hari ini dia menyantap es krim miliknya. Tidak lupa tangan kirinya melingkar di lengan Dimas. Dimas menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Setan apa yang merasukimu? Bisik Dimas. Tuyul, sahut Tanisa masih tetap menyantap es krim milik calon suaminya. Sedangkan Angela hanya bisa menundukkan kepalanya. Dimas mengangkat tangannya ke arah pelayan. Tapi Tanisa menurunkan tangan calonnya. Gak usah pesan lagi. Kita makan es krim berdua ya, ujar Tanisa. Dengan terpaksa Dimas membuka mulutnya. Aneh menurutnya, ketika wanita sombong seperti Tanisa mau makan dalam 1 sendok yang sama. Apa hari ini kamu libur? Tanya Tanisa, tapi pandangannya tetap ke Angela. Iya, memangnya kenapa? Tanya Dimas bingung. Temani aku beli dalaman yuk, sahut Tanisa manja. Apa nggak salah? Tanya Dimas syok. Ya nggak salah. 3 bulan lagi kita mau menikah. Jadi kamu harus tahu ukuranku. Sekalian beli untuk malam pertama, sahut Tanisa manja. Dimas bukannya senang, dia malah meletakkan tangannya di dahi Tanisa. Sepertinya kamu demam. Jangan makan es krim lagi. Dimas menarik tangan Tanisa agar keluar dari warung itu, meninggalkan Angela sendiri di kursinya. Di luar warung, Tanisa menepis tangan calon suaminya. Jangan pegang aku, ujar Tanisa ketus. Dimas tambah bingung dengan sikap Tanisa yang berubah-ubah. Aku jelaskan ke kamu. Ucapan tadi hanya gurau saja. Jangan kamu anggap serius. Aku tidak sudi kamu tahu nomor dalamanku, ujar Tanisa ketus. Dimas baru mengerti. Jika yang dikatakan Tanisa tadi hanya ingin membuat Angela cemburu. Menurutnya 1 poin untuknya menang. Karena Tanisa cemburu dengan gadis yang dekat dengannya. Apa kamu cemburu? Tanya Dimas. Aku cemburu. Tanisa menunjuk dirinya sendiri. Kalau cemburu akui saja, tidak usah malu. Aku akan tutup mata, ujar Dimas sembari menutup matanya. Hahaha om perawat, tidak sudi aku cemburu dengan pria seperti kamu. Masih banyak pria lebih cakep di luar sini dibandingkan kamu. Tanisa tertawa dipaksakan. Kalau seperti itu, artinya kamu mengakui kalau aku cakep dan tampan, sahut Dimas mematahkan omongan Tanisa. Ya enggak lah, Tanisa gugup. Oke kalau begitu. Dimas kembali berjalan ke warung es krim. Tanisa langsung mencak-mencak. Muncul ide di benaknya untuk mencari perhatian Dimas. Au! Tidak terdengar oleh Dimas. Pria itu hampir masuk ke warung. Harus lebih kencang, gumam Tanisa. Au, au, au! Ketika hendak memegang handle pintu warung, Dimas menoleh ke arah Tanisa. Calon istrinya terlihat sedang memungkukkan badannya sembari memegang perut. Melihat hal itu membuat Dimas tidak tega. Dia kembali mendekati Tanisa. Kamu kenapa? Tanya Dimas. Perutku sakit, sahut Tanisa berbohong. Ayo kita ke rumah sakit, ujar Dimas khawatir. Gak perlu,
ini hanya sakit perut datang bulan. Tanisa berbohong demi membatalkan Dimas masuk ke warung es krim dan ngobrol dengan Angela. Perutnya tidak sama sekali sakit, tapi mengenai datang bulan memang benar adanya. Lalu, aku harus ngapain? Tanya Dimas bingung. Bawa aku ke mobil. Dimas menuntun Tanisa ke mobil. Wanita itu duduk di mobil dengan menyalakan mesin mobil dan pendingin. Dia hanya ingin menunggu Angela keluar dari warung itu. Dia tidak suka jika Angela dekat dengan pria yang dekat dengannya. Pengalamannya ketika bersama Farid membuatnya yakin kalau Angela mau merusak ataupun merebut calon suaminya. Dan anehnya Tanisa tidak menyadari jika sikapnya itu sama saja kalau dia mulai ada rasa ke Dimas. Beda halnya dengan Dimas. Dia melakukan itu hanya bentuk tanggung jawab dan amanah yang diberikan ibunya. Dimas hendak keluar dari mobil. Mau kemana? Tanya Tanisa. Mau beli air mineral, sahut Dimas. Tanisa berpikir cepat, jika beli air mineral sama saja Dimas kembali masuk ke warung dan bertemu dengan Angela. Gak perlu, nanti juga membaik. Akhirnya Dimas duduk di sebelah calon istrinya. Sedangkan Tanisa terus memperhatikan pintu warung. Ketika melihat Angela keluar dari warung, selang 10 menit Tanisa mengusir calon suaminya. Sudah, sana pergi, ujar Tanisa. Apa kamu yakin sudah membaik? Tanya Dimas masih khawatir. Aku bilang keluar ya keluar, usir Tanisa. Tidak ada rasa sakit hati ketika calon istrinya mengusirnya. Menurutnya, itu memang karakter Tanisa dan susah untuk dirubah. Dimas turun dari mobil itu dan berjalan menghampiri motornya. Dia melajukan motornya pulang dan mulai kembali bertemu Angela. Wanita itu berjalan menuju halte. Entah apa yang dibicarakan Dimas dan Angela yang jelas membuat Tanisa cemburu. Bersambung.